Saya baca ya, Keluaran 3 ayat 10. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Renungkan saudara, firman Tuhan Allah berkata kepada Musa, mengatakan bahwa, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Di sini jelas sekali, siapakah Tuhan, siapakah bukan Tuhan. Di sini jelas sekali siapa yang memberikan komen, siapa yang memberikan perintah, dan siapa yang harus mendengar perintah. Yaitu Tuhan adalah Tuhan dan kita manusia, Musa manusia. Dan kita mengetahui bahwa Tuhanlah yang memberikan perintah kepada hidup kita. God commands, Tuhan yang memberi perintah, kita menjadi orang yang melakukan perintah Tuhan. Dan di sini dikatakan bahwa Tuhan memerintah kepada Musa, jadi sekarang pergilah. Ya, Tuhan memerintah untuk Musa pergi. Demikian juga saya percaya bahwa Tuhan juga memerintah kita untuk pergi. Dan di sini Tuhan berkata kepada Musa, aku mengutus engkau, I send you, aku mengutus engkau ke Firaun untuk membawa umatku, yaitu orang-orang Israel, keluar dari Mesir. Jadi Tuhan memerintah dan Tuhan mengutus. Dan kita melihat kalau zaman sekarang, kalau saudara lihat CNN, kalau saudara lihat berita-berita di surat kabar, kalau saudara ada di dalam pekerjaan, saudara ada di sekolah, jarang sekali saudara mendengar bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memberikan perintah dan Tuhan adalah Tuhan yang mengutus kita. Kita jarang sekali mendengar itu. Tapi apa yang kita pikirkan adalah diri kita yang penting, diri kita yang ingin seolah-olah mengatakan kepada Tuhan, Tuhan engkau harus seperti ini, Tuhan engkau harus seperti itu, Tuhan tolong saya, Tuhan seolah-olah Tuhan punya kewajiban untuk memenuhi apa yang kita ingin lakukan di dalam dunia ini. Tapi pada hari ini kita ingat bahwa Tuhanlah yang memberikan perintah dan kita yang mengikuti. Dan saya mau memberitahukan sekalipun di Paskah ini kita akan memperingati kematian Kristus. Tetapi Paskah bukan hanya kematian Kristus. Paskah adalah kita merayakan kebangkitan Kristus. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. God is alive and well. Saudara mendengar di CNN, di surat kabar dan sebagainya, saudara tidak pernah mendengar atau tidak pernah diberitakan bahwa God is alive and well. Kalau Tuhan bekerja di dahulu dengan Musa, saya percaya bahwa Tuhan juga bekerja sampai pada hari ini di dalam hidup saudara. God is alive and well. Katakan kepada teman sebelah saudara, God is alive and well. Supaya saudara tahu bahwa sekalipun tidak diberitakan oleh CNN, tidak saudara baca setiap hari, tapi Tuhan tetap bekerja. Tuhan tetap hidup dan Tuhan berjaya. God is alive and well. Tadi dari jam 10 kita berbakti, sekarang kira-kira jam 10.40. Selama 40 menit, kalau saya mau katakan bahwa Tuhan tetap bekerja pada hari ini, God is alive and well, adalah bahwa setiap jam, every hour, 7.200 orang terima Tuhan sebagai Tuhan Yesus sebagai Juru dan Selamat. Karena kita tahu bahwa God is alive and well. Jadi kalau sekarang sudah setengah jam, at least 3.600 sampai 4.000 orang terima Yesus. Karena Tuhan tetap bekerja sampai dengan hari ini. God is alive and well. Dan cara Tuhan bekerja luar biasa sekali. Di dalam dunia ini kita tahu bahwa China adalah negara komunis. Tapi tahukah saudara bahwa suatu negara yang mengirimkan misioneri terbesar ke luar negeri bukan Amerika, bukan juga Kanada, bukan juga South Korea, tetapi China. Negara komunis, tetapi paling tidak 10.000 dan cita-citanya adalah 100.000 satu tahun mereka mengirimkan misioneri ke luar negeri. Kalau saudara perhatikan di dalam internet, saudara lihat di Back to Jerusalem, itu jalan sutra, dikatakan the Silk Road, itu setiap tahun sekarang 10.000 orang-orang Chinese berjalan dari China pergi ke Yerusalem dan melewati beberapa negara yang masih bukan Kristen. Mereka menginjil di sana sampai Yerusalem. Dan cita-citanya Brother Yun adalah 100.000. Setiap tahun mereka akan mengirimkan missionary. God is alive and well, saudara. Kita tidak pernah mendengar berita-berita semacam ini. Tapi saya mau katakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup.
Tuhan kita adalah Tuhan yang jaya. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengetahui kehidupan kita dan mau mengajak saudara-saudara ikut di dalam misinya Dia, ikut di dalam rencananya Dia. Karena Tuhan kita adalah Tuhan dan kita adalah manusia. Saudara, kita lihat drama tadi. Tidak salah, suatu hal yang baik untuk sebagai orang tua, untuk kita melihat ada suatu tujuan, ada suatu goal yang baik yang akan terjadi di dalam anak-anak kita. There is nothing wrong untuk kita ingin melihat anak-anak kita berhasil. Tidak salah untuk kita melihat bahwa anak-anak kita sukses. Bagus. Tapi masalahnya perspektif daripada apa yang kita pikir, yang bagus, yang baik, yang berhasil, yang sukses dari kacamata manusia, biasanya tidak sama dengan apa yang Tuhan pikir, bahwa apa yang sukses, apa yang berhasil, dan apa yang baik. Kalau kita lihat tadi, bahwa sukses keberhasilan daripada apa yang diinginkan oleh anak, oleh baby yang lahir tadi, adalah sesuatu hal yang temporer, sesuatu hal yang akan hilang di dunia ini, sesuatu yang bukan kekal, sesuatu yang fana, kekayaan, nama, keberhasilan, semuanya itu adalah sesuatu yang tidak fana, sesuatu yang bisa habis. Dan itu kalau sampai manusia hanya berpikir keberhasilan seseorang hanya dilihat dari lahiriah saja, banyak uang, nama baik, dan terkenal, dan pintar dan sebagainya, we miss the point. Kita kehilangan sesuatu di dalam hidup kita, apa yang Tuhan ingin kita menjadi di dalam kehidupan ini. Saudara, kita lihat bahwa karena manusia berpikir hanya secara temporer saja, segala sesuatu dipikir oleh manusia tanpa melibatkan Tuhan, tanpa bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa rencanamu dalam hidup saya? Dan bukan hanya itu saja, tapi manusia juga dapat mengatur segala sesuatunya dengan didukung oleh teknologi, didukung oleh segala kemajuan-kemajuan yang sekarang kita terima, itu membuat manusia akan bergeser, akan tidak sama seperti apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Contohnya, Perumtel dulu namanya PTT, Pos, Telegraf, dan Telepon. Saudara mungkin yang baru nggak tahu apa itu telegram. Tapi saya masih ngalamin bahwa ada telegram, itu untuk komunikasi jarak jauh dengan kode Morse dan lain sebagainya. Tapi sekarang saudara tahu bahwa sekarang ada internet, ada cellphone, ada SMS yang anytime saudara bisa komunikasi dengan orang di mana saja. Dan dulu kalau kita pakai fasilitas PTT, pos, telepon, dan telegraf, ya kita dapat surat, lalu kita baca, ada pertanyaan di surat itu, kemudian kita masih bisa mikir apa jawaban daripada pertanyaan di dalam surat itu. Kemudian kita balas, dan waktu kita balas sampainya juga 1 minggu kemudian. Syukur kalau sampai, tapi bisa sampai lama. Tapi sekarang dengan telepon, dengan SMS, dengan cellphone, kalau kita tanya sesuatu, kita tanpa kita sadari, kita quote unquote menuntut untuk dapat jawaban segera. Betul kan? Kita ingin tahu instant reply. Dan tanpa kita sadari dengan kebiasaan semacam itu, kalau kita berdoa sama Tuhan, kita ngomong sama Tuhan, kita juga minta instant reply dari Tuhan. Tanpa kita sadari, sehingga ini yang membuat kita tidak sabar dengan Tuhan. Kita tidak sabar dengan jawaban Tuhan. Tanpa kita sadari bahwa kita memaksa Tuhan untuk menjawab apa yang kita butuhkan. Kita lupa bahwa kita adalah manusia, Tuhan adalah Tuhan. Tuhan yang memerintah, Tuhan yang mengutus, Tuhan yang mengirim kita. Dan kita lupa kedudukan kita. Dan kita juga pernah dengar dulu, antara doa sampai jawaban, Tuhan membuat sesuatu yang indah di antaranya. Tetapi dengan adanya SMS, dengan adanya telepon dan lain sebagainya, kita minta instant reply dari Tuhan. Sehingga kalau tidak dijawab dengan segera oleh Tuhan, kita mulai mikir, apakah Tuhan ada atau tidak, apakah Tuhan dengar atau tidak, dan sebagainya. Jangan lupa bahwa kita adalah manusia, Tuhan adalah Tuhan. Dan bahkan manusia juga banyak mengatur hal-hal yang dulu kita nggak pernah pikir. Saya minta slide-nya dipasang, San. Apa yang saudara lihat di sini,
meet the twinlings. Dulu saudara, zaman dulu, pada waktu Yesus lahir, pada waktu dunia baru berumur 60, 160, baru berumur 1060, sampai berumur tahun 1960. Kalau kita tahu bahwa anak itu lahir atas kerjasama antara suami dan istri, lahir atas kerjasama antara papa dan mama, laki dan wanita. Kalau sampai orang tua ditanya sama anaknya, kalau anak-anak saudara masih kecil, siap-siap aja. One day your kid will ask, where do I come from? Dari mana saya ada? Siap-siap, daripada orang lain yang jawabin buat anak saudara, mendingan saudara cari jawabannya untuk memberikan jawaban yang bagus buat anak saudara. Dan jawaban yang diberikan oleh orang tua kepada anak, where do I come from? Itu selalu yang paling baik. Dari dulu sampai tahun 1960 mengatakan bahwa atas kerjasama papa dan mama, we make you. Nah, basically itu, kira-kira begitu. Dan itu dulu begitu. Tapi sekarang, I don't think jawaban itu bisa diterima atau bisa betul. Apa yang saudara lihat di sini adalah produk dari 4 wanita dan 1 pria. Anak ini namanya Kira dan Violet. Ada seorang suami istri, ya. Tapi sebelum saya cerita, teknologi, biologi, reproduction teknik yang begitu advance membuat manusia bisa berpikir atau mengatur seperti apa yang Tuhan mau lakukan. Dulu pada zaman dulu nggak ada pil, tapi dengan adanya pil kita tahu itu adalah mencegah kehamilan. Pada waktu diintroduce banyak yang protes, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Dan meskipun pil itu dikatakan hanya limited untuk keluarga suami istri yang sah, yang memang mau mengatur kelahiran daripada anak-anaknya. Tapi apa jadinya? Pil itu justru banyak dibeli oleh orang-orang yang belum menikah. Banyak dibeli oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. We cannot stop. Sekali ada teknologi mengenai pil yang bisa mencegah kehamilan, maka siapa yang bisa pakai tidak bisa dikendalikan. Ya. Sehingga itu akan mempengaruhi moral, mempengaruhi etika daripada suatu bangsa. Demikian juga di dalam biologi dikatakan bahwa kalau manusia bisa melakukan pencegahan, tentunya manusia on the other side of coin bisa melakukan sesuatu untuk bisa membuat suatu kehamilan. Makanya muncul IVF. In vitro fertilization, saudara tahu. Ini juga mulanya dibuat hanya khusus kepada suami istri, kepada keluarga yang ingin punya anak, tapi tidak bisa punya anak dengan cara natural. Diizinkan, tapi apa jadinya? IVF tidak hanya dipakai oleh suatu keluarga sah yang sulit untuk bisa punya anak, tapi bisa dipakai oleh semua orang. Dan akibatnya seperti apa yang kita lihat di sini. IVF, in vitro fertilization, Kira and Violet, saya mau kasih contoh, adalah produk dari seorang istri yang sulit untuk punya anak, tapi Michael suaminya itu sehat. Jadi apa yang dia lakukan, dia beli donor telur, kemudian dia pakai sperma dari suaminya, kemudian dia beli ya dari donor telur dari orang yang sama, dia pilih dia mau seperti apa anaknya, dan waktu pembuahan lalu diletakkan di rahim 2 wanita, jadi tidak di 1 wanita. Jadi ada 4 orang, ya. Satu adalah istri, yang kedua adalah yang memberikan telur, yang ketiga dan yang keempat adalah yang diletakkan di dalam perutnya. Kemudian tapi dari laki, dari sperma hanya dari ayahnya saja. Siapakah anak ini? Kalau dibilang twin nggak bisa, karena yang namanya twin itu adalah lahir dari satu kandungan, dengan sperma dan telur yang sama. Nggak bisa ditwin karena lahirnya tidak dari satu kandungan dari 2 wanita. Dan jaraknya adalah 5 hari.
Mau dibilang sibling juga nggak bisa, karena yang namanya sibling itu requirement-nya adalah minimal jaraknya 9 bulan, ini cuma 5 hari. Makanya orang bilang twin bling. Kasihan, saya kalau melihat anak ini saya kasihan. Nanti kalau dia besar, kalau dia tanya, where do I come from? Apa jawaban daripada orang tua? 4 wanita dan 1 laki terlibat. Pemikiran dunia dengan teknologi yang begitu modern sudah membuat sampai kepada satu batas di mana sebenarnya itu adalah hak Tuhan dan bukannya hak manusia. God commands, Tuhan yang mengutus, Tuhan yang memerintah, kita yang mengikut. Tapi bukannya manusia yang mengatur dirinya sendiri tanpa menghiraukan apa ketentuan, apa rencana Tuhan dalam hidupnya. Saudara, kita lihat di dalam Keluaran 3 ayat 10. Ya, dikatakan bahwa jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa ini keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadamu, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku, Ehye Asyir Ehye. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya, berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Saya nggak mau detail di sini karena kalau detail kita akan belajar discipleship, belajar Bible study. Tapi yang saya mau katakan di sini, kalau kita mengikuti Tuhan, kalau kita mengikuti perintah Tuhan dan kita melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan, ada janji Allah bahwa Allah menyertai kita. Ada janji Allah bahwa Tuhan beserta kita. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi di dalam diri Musa pada saat dia mengikuti Tuhan, pada saat dia pulang pergi ke Mesir, pada saat dia membawa orang-orang Israel keluar Mesir, mujizat demi mujizat dialami oleh umat Israel. Karena seseorang yang mau taat, mau tunduk, mau melakukan perintah Tuhan di dalam hidupnya. Kalau saudara ingin melihat mujizat, kalau saudara ingin melihat bantuan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam segala kehidupan saudara, ikuti perintah Tuhan. Ikuti Tuhan utus saya, apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan, agar aku mau melakukan. Itu adalah keinginan Tuhan, itu adalah yang dilakukan oleh Musa. Tapi kalau saudara lihat, sebelum Musa pergi, di sini saya ingin cukup lama di sini. Sebelum Musa pergi, kita melihat bahwa Musa ingin mencoba untuk tidak melakukan perintah Tuhan. Di sini dikatakan di ayat yang ke-11, tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini, maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel. Musa tidak melihat dirinya layak, Musa tidak melihat dirinya capable, Musa tidak melihat dirinya mampu untuk melakukan apa yang Tuhan ingin untuk dia lakukan. Bukan itu saja, sekalipun Tuhan bilang bahwa aku akan menyertai engkau, bahwa segala apa yang kau lakukan dan kerjakan di dalam namaku, di dalam perintahku, aku akan membuat mujizat, aku akan melindungi engkau, dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat di ayat yang ke-13 pun dia bilang, lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, ada pertanyaan, ada suatu doubt, keraguan-raguan dalam diri Musa. Lalu Allah juga mengatakan, aku adalah aku yang akan menjadi seperti apa aku yang akan menjadi. Itu arti daripada Ehye Asyir Ehye. Tetapi Musa tetap nggak bisa diyakinkan. Dia masih tanya, sampai di pasal 4 ayat 1 dikatakan, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku. Masih bargain sama Tuhan. Kemudian kalau kita lihat
Kita lihat di pasal 4 ayat 10. Dikatakan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tuhan tetap meyakinkan bahwa aku yang akan memberikan perkataanku di mulutmu dan sebagainya. Sampai akhirnya di ayat ke-13 mengatakan, "Tapi Musa berkata, ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Itu Musa pada saat Tuhan memberikan komen, memberikan untuk mengutus Musa. Dan saya berharap saudara tidak seperti Musa dalam hal ini. Masih nawar sama Tuhan, jangan saya Tuhan, tapi biarlah orang lain yang melakukan. Tapi Tuhan menciptakan saudara spesifik, unik, dengan suatu purpose yang istimewa. Dan biarlah kita hari ini belajar, God commands, Tuhan yang memerintah, Tuhan adalah Tuhan, dan kita manusia, dan kita ikutin. Jangan pakai plan kita, jangan pakai rencana kita, tapi ikutin rencana Tuhan. Dan saya mau katakan, kenapa Musa seperti itu. Dan saudara kalau lihat di pasal 2, saudara lihat sejarahnya, luar biasa panggilan Tuhan dalam hidup Musa. Musa adalah orang Ibrani pada saat dia lahir di Mesir. Raja Firaun pada saat itu punya degree, punya keputusan bahwa setiap anak laki-laki Ibrani harus dibunuh. Jadi pada situasi saat itu tidak menguntungkan bagi orang Ibrani sebagai orang laki lahir di Mesir. Pasti dibunuh, semuanya dibunuh. Tetapi kita lihat sejarahnya, ibu Musa melihat bahwa anak ini elok. Kemudian dia buat peti pandan, dikasih ter supaya nggak ada air, nggak bisa air tembus, air masuk. Musa diletakkan di peti pandan itu, kemudian ditaruh di tepi Nil. Saudara tahu ceritanya. Saudara tahu ceritanya bahwa anak putri Firaun melihat anak yang manis ini dibawa pulang. Dan bukan hanya dibawa pulang dan dipelihara, diadopsi sebagai anak tiri, sebagai anak calon Raja Firaun. Saudara bayangin, Musa hidup selama 40 tahun di dalam suatu kerajaan yang tidak kurang suatu apapun. Suatu kerajaan yang sangat jaya, suatu kerajaan yang dapat memberikan segala fasilitas bagi Musa. Musa belajar, Musa lahir, Musa hidup, Musa dibesarkan di dalam suatu kemewahan, di dalam suatu kerajaan yang tidak kurang apapun juga. Diberi pendidikan yang terbaik, diberi dilesin kumon, diberi suruh les piano, drum, gitar, semuanya diberikan kepada Musa. Bukan hanya itu saja, diajarin self defense sehingga dia menjadi seorang ahli perang. Musa adalah he is somebody pada waktu dia umur sampai 40 tahun. Ya, jadi nggak ada yang kurang di dalam diri Musa. Dia tinggal di kerajaan. Kenapa bisa sampai dia ragu-ragu terhadap dirinya? Karena masalahnya adalah bahwa pada umur 40 tahun dia melakukan suatu kesalahan. Dia melakukan suatu failure, suatu kegagalan. Yaitu, saudara tahu ceritanya, dia lihat ada orang Ibrani dianiaya oleh orang Mesir, dia datangin, kemudian akhirnya percekcokan, sampai akhirnya orang Mesir itu dibunuh oleh Musa. Kita baca supaya saudara percaya. Pasal 2 ayat yang ke berapa itu? Pasal 2 ayat ke-12. Ia menoleh ke sana sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Kejadian ini ada suatu kegagalan di dalam hidup Musa yang membuat sikap Musa berbalik 180 derajat. Yang dia pikir he is something, he is seseorang, ya, dia pintar, dia pandai, dia kaya, dia calon raja di Mesir. Kehidupannya penuh dengan kemewahan. Dalam satu malam, dia melakukan kesalahan, melakukan kegagalan, sehingga dia lari ke Midian, sehingga dia hidupnya 40 tahun kemudian, dia adalah seorang pengembala. Dia hidup mengembalakan kambing domba dari mertuanya. Yang dulunya sebagai calon raja, yang dulunya sebagai orang yang disegani nomor 1 di suatu negara, akhirnya dia berakhir selama 40 tahun dia ada di tanah Midian, hanya mengembalakan kambing domba.
Tapi saya mau katakan kepada saudara, kegagalan, failure is a process. Kegagalan is not a person. Jangan sekali-sekali saudara melihat diri saudara sendiri, bahwa karena saudara sudah melakukan suatu kesalahan, saudara sudah melakukan sesuatu failure, bahwa saudara adalah a failure. No. Failure is a process, is not a person. Musa menerima kegagalan yang dia lakukan. Dia lari. Orang yang lari, ya, Musa melarikan diri. Orang yang melarikan diri adalah orang yang takut. Dan orang yang takut, Musa pada saat itu dia takut karena dia sudah melakukan suatu failure. Failure, kegagalan adalah suatu proses, is a process, is part of a process. Bahkan Winston Churchill pernah bilang bahwa failure is also a part of a success. Karena dia bilang, success is the ability to go from one failure to another failure with no loss of enthusiasm. Sukses adalah kemampuan untuk berangkat dari satu kegagalan kepada kegagalan yang lain tanpa kehilangan entusiasme. We know, Winston Churchill adalah key people, key person, sehingga sekutu menang atas Jerman pada Perang Dunia Kedua. Bahwa kegagalan adalah bagian daripada sukses. Kegagalan is a part of a success. Dan saudara yang saya mau tekankan di sini, banyak saudara berpikir bagaimana caranya sukses, bagaimana caranya berhasil, melakukan ini, belajar itu, dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang manusia lupa bagaimana kalau sampai ada kegagalan di dalam hidup kita. Seperti halnya Musa, how can we overcome kegagalan itu? Dan hari ini saya mau membuka beberapa firman Tuhan untuk bisa mengetahui, kalau hidup saudara pikir saudara gagal. Lihat Musa. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Tuhan kita adalah Tuhan yang berjanji kepada kita, dan janji Tuhan digenapi dengan sumpah. Kita bisa berpegang kepada Tuhan karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berjanji kepada kita dan janjinya dengan sumpah. Itu di Ibrani ada. Dua kebenaran ini yang membuat kita berani. Dua kebenaran ini yang kita berani untuk melangkah, sekalipun ada beberapa kesalahan dan kegagalan terjadi dalam hidup kita. Karena kegagalan adalah bagian daripada keberhasilan. Saudara tidak akan pernah berhasil tanpa mengalami kegagalan demi kegagalan. Masalahnya, apalagi orang-orang Indonesia, sesuatu yang kita sudah keliru, sesuatu yang salah yang kita lakukan, sesuatu kita gagal, we take it personally. Itu yang menyerang pribadi kita. Sekali pribadi kita, sekali harga diri saudara, sekali jati diri saudara, sekali identitas diri saudara, saudara katakan bahwa you are a failure, then you are a failure. Itu yang dialami oleh Musa. Tuhan harus merubah paradigma Musa. Tuhan harus mengangkat segala sesuatunya, sehingga Musa bisa melihat ada perbedaan antara orang gagal dengan apa yang saya lakukan tidak berhasil. Itu besar bedanya, saudara. It's a big difference. Biarlah kita tahu bahwa kegagalan adalah bagian daripada proses. Kegagalan adalah bagian daripada sukses. Sukses kita tidak mungkin kita dapat lakukan tanpa adanya kegagalan. Lihat aja Musa yang merasa gagal, akhirnya dia tetap melakukan apa yang Tuhan ingin dia lakukan. Dia selesai membawa orang-orang Israel, umat Tuhan keluar dari Mesir. Petrus, dia juga gagal menyangkal Yesus. Tapi kita lihat apa yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidupnya. David, seorang penzina, seorang pembunuh, tetapi dia tahu apa panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dia bertobat dan apa yang Tuhan bisa lakukan dalam hidupnya. Paulus, seorang pembunuh orang-orang Kristen, tapi apa yang Tuhan bisa lakukan di dalam hidupnya. Gideon, orang yang pengecut, orang yang takut, tapi apa yang Tuhan lakukan dalam hidupnya. Semuanya itu karena identitasnya sudah diperbaharui. Karena dia tahu bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang berjanji, dan janjinya adalah dengan sumpah.
Oleh karena itu, kita punya pengharapan dengan Tuhan. Apa yang kita lakukan atau apa yang harus dilakukan kalau saudara tidak berhasil? Kalau ada perkawinan saudara tidak berhasil, kalau your relationship dengan anak-anak saudara tidak berhasil, kalau relationship saudara dengan bos saudara, dengan sesama, dengan pacar saudara tidak berhasil, saudara mau cari pasangan hidup tidak berhasil, whatever, apa yang harus dilakukan dalam keadaan semacam itu? Pertama, saudara harus menghadapi masalah atau flaw atau sesuatu cacat di dalam sesuatu yang ada dalam hidup saudara dan saudara perbaiki. Kalau kita lihat karena apa? Karena yang namanya kegagalan, namanya cacat, itu tidak bisa disembunyikan. Saudara lihat di Keluaran 2 ayat 12 tadi, Musa menyembunyikan mayatnya dalam pasir. Tapi di ayat 13 dan 14 dikatakan keesokan harinya, enggak lama saudara, cuma 1 hari. Ya, ketika dilihatnya tidak ada orang dibunuhnya orang Mesir itu, ayat 13. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, Musa keluar lagi. Didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, mengapa engkau pukul temanmu? Tetapi jawabnya, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Musa menjadi takut sebab pikirnya, tentulah perkara ini telah ketahuan. Saudara, sesuatu flaw, sesuatu kesalahan, sesuatu kegagalan tidak bisa disembunyikan. One day, sooner or later, ini cuma sehari. Kesalahan atau flaw itu akan diketahui oleh orang. Nggak bisa. Tuhan mau untuk kita deal dengan kegagalan, dengan failure itu, tidak melarikan diri. Kita pernah konsultasi dengan satu keluarga, suaminya meninggal dibunuh, anaknya laki meninggal dibunuh, dan dia merasa dirinya failure, gagal, sehingga tidak boleh berbicara mengenai ayah yang sudah meninggal terbunuh di dalam rumahnya, sehingga dia tidak menganggap bahwa suaminya meninggal. Dia melihat, dia merasa bahwa dia sebagai istri, dia sebagai ibu sudah gagal. Dilayanin, dikonsult, karena nggak sehat, tidak sehat sama sekali. Karena tidak boleh berbicara, tidak boleh deal dengan kenapa sampai dia harus menutupi sedemikian rupa, tidak boleh bicara mengenai ayah mereka meninggal, tidak boleh bicara mengenai brother dia meninggal. Ada sesuatu yang dia kaitkan dengan pengalaman realita yang terjadi dengan harga diri, dengan keberhasilan seorang ibu adalah seorang istri adalah bisa mengasihi suaminya, bisa memelihara suaminya, bisa menjadi seorang ibu yang baik bagi anak-anaknya. Setelah dilayanin kita tahu the identity, identitasnya dia sudah rusak, sudah hancur. Kita layani sehingga dia berani untuk menerima kejadian ini, sehingga dia bisa maju terus. Kalau tidak, dia sembunyikan atau dia deny, dia sangkali, dia akan merusak hidupnya dia. Ini pernah saya di Brasil juga, ada orang yang sama, anaknya meninggal, anak perempuan. Dan dia tidak mau melihat kenyataan bahwa anaknya meninggal. Sehingga kamarnya itu ya setiap hari dibersihin, ditutup dengan asumsi bahwa anaknya masih ada. Nah itu kita habis jalan-jalan ada tour guide. Kita coba untuk cancel tour guide ini, tapi agak susah untuk terima Tuhan. Macam-macam alasannya. Nah waktu kita pergi ke keluarga ini, rumahnya kayak di Indonesia. Jadi begitu masuk ada ruang tamu kecil, ya kita duduk di situ dan di sampingnya itu ada kamar yang memang selalu dikunci karena dianggap bahwa anaknya masih ada sekalipun sudah meninggal. Untung jenazahnya udah dikubur. Jadi kan serem tuh. Saya sama Penny duduknya menghadap pintu menghadap kamarnya dia. Si tour guide duduknya membelakangin. Nah, yang punya rumah duduknya di sini. Setelah ngomong-ngomong gitu, lalu akhirnya terbuka dan dia bilang ini kamarnya dia. Kita bersihin karena kita anggap dia masih ada. Itu tour guide tuh lagi ngobrol-ngobrol sebentar dia begini. Udah ngeri di belakang dijawil gitu.
Rasain saya bilang. Jadi begitu kelar dari situ, kita injilin dan dia terima Tuhan. Saudara, kita tidak bisa deny, kita tidak bisa melihat sesuatu yang kegagalan itu sebagai sesuatu yang bisa ditutupi. Kita harus bawa kepada Tuhan. Tuhan, kenapa saya melakukan hal semacam ini? Sehingga Tuhan beritahu dan Tuhan ajarkan. Karena Tuhan tuh punya komitmen untuk segala sesuatu yang dipilihnya dari semula sudah ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Roma 8:29. Tuhan punya purpose, Tuhan akan memproses, memakai segala sesuatu dalam hidup saudara untuk memperbaiki karakter saudara, untuk menghilangkan semua flaw, cacat yang ada dalam kehidupan saudara, sehingga kita semakin hari bisa menyatakan kemuliaan Kristus. Amin saudara. Amin. Ini waktunya sudah habis, ini sebenarnya panjang, tapi saya mau beritahukan summary-nya aja ya, bahwa yang pertama, kegagalan harus dihadapi, tidak bisa disembunyikan. Yang kedua, saudara harus melihat bahwa kegagalan itu, suatu failure itu akan meningkatkan potensi saudara. Sebab kalau kita bawa kepada Tuhan, Tuhan kerjakan penyebab daripada kegagalan itu, saudara akan menjadi orang yang lebih berpotensi dipakai oleh Tuhan. Lihat kegagalan bukan sesuatu flaw atau suatu pribadi saudara jelek, tapi lihat kegagalan itu sebagai suatu stepping stone untuk Tuhan mengerjakan dalam hidup saudara, supaya saudara bisa menjadi orang yang lebih berpotensi. Amin saudara. Karena itu adalah komitmen Tuhan dalam hidup kita. Kalau saudara mau catat ya, saya nggak lihat lagi, yaitu di Mazmur 26 ayat 2, Mazmur 139 ayat 24. Lalu Mazmur 119 ayat 67, 71 dan 72. Saya baca aja. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Saudara lihat apa yang Tuhan bisa kerjakan kalau kita mau diperbaiki, dikoreksi oleh Tuhan. Dan yang ketiga, kegagalan itu membuka kesempatan bagi saudara untuk menerima kuasa kasih anugerah Tuhan. Saudara, kalau saudara hidupnya di air tenang, rumput hijau, saudara tidak pernah mengetahui bagaimana kekuatan, kuasa, kasih anugerah Tuhan dalam hidup saudara. Justru di dalam kegagalan-kegagalan itulah saudara dapat mengalami, dapat merasakan kekuatan dan kasih anugerah Tuhan. Amin saudara. Dan kalau kita lihat, our God is a God of second chance and many chance. Tuhan tidak pernah lupa, Tuhan tidak pernah, He is not a respecter of person. Apa yang sudah di-degree oleh Tuhan, apa yang sudah dinyatakan oleh Tuhan, apa yang sudah Tuhan tempatkan suatu purpose dalam hidup saudara, Tuhan akan berusaha dengan partisipasi saudara untuk melakukan rencana itu. Kalau kita mau nurut aja sama Tuhan, perintah Tuhan buat kita adalah baik. Karena dengan kegagalan yang kita alami, kita tahu, kita mengalami kekuatan kuasa kasih anugerah Tuhan. Amin saudara. Rasul Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 9 bilang, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaung engkau. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.